Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kami dari kelompok 3 kelas A yang beranggotakan dengan saya sendiri Linda dan ada rekan saya yang bernama Nur Aulia Ramadhani dan Rahayu. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai masalah kewarganegaraan pada kasus anak dari pernikahan campuran antara WNI dan WNA. Selamat menyaksikan. Kewarganegaraan diartikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Seseorang dapat menjadi kewarganegaraan negara Indonesia karena faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama nih, ada karena kelahiran, karena pengangkatan, karena dikabulkannya permohonan, karena kewarganegaraan, karena perkawinan, dan terakhir karena turut ayah atau ibu. Nah, sekarang ada 4 asas yang dianut dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Terkait dengan hal itu, di sini ada 4 kasus juga yang kami angkat mengenai permasalahan kewarganegaraan. Oke. Kasus 1. Gloria E. Maireri, pelajar yang akan menjadi calon pasukan pengibar bendera pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 tahun 2017, merupakan wanita berdarah Indonesia dan Prancis yang dicoret dari daftar Paskibra Nasional di Jakarta. Pasalnya, Gloria memiliki paspor Prancis yang masih berlaku sampai dengan Februari 2019. Karena permasalahan ini, orang tua dari Gloria mengajukan gugatan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan ke Mahkamah Konstitusi. Namun MK membuat keputusan akhir atas kasasi pada 31 Agustus 2017 dengan menolak semua permohonannya karena tidak memiliki dasar hukum. Solusinya, berdasarkan fakta yang telah disebutkan, keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Agustus 2017 menolak semua permohonan dari orang tua Gloria karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, sebagai solusi, Gloria harus memenuhi persyaratan kewarganegaraan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, termasuk memiliki paspor Indonesia yang sah dan memenuhi persyaratan lainnya yang diperlukan untuk menjadi anggota pasukan pengibar bendera nasional pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi dan mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Pada kasus kedua ini, ada perempuan warga negara Indonesia yang bernama Atik menikah dengan pria warga negara Jepang. Dalam perkawinan tersebut, lahirlah seorang anak perempuan yang bernama Andrea Miyaskoshi. Pasangan ini kemudian bercerai sehingga pemeliharaan Andrea Miyaskoshi diserahkan kepada ibunya. Akan tetapi karena terjadinya overstay selama 7 bulan, maka si anak yang baru berusia 4 tahun ini harus dideportasi. Dalam permasalahan Ibu Atik ini, ada beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, dapat mengajukan permohonan penangguhan deportasi. Yang kedua, dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan ganda. Yang ketiga, meminta bantuan dari pihak keluarga atau teman. Yang keempat, mencari bantuan dari lembaga swadaya masyarakat. Dan terakhir, dapat mengajukan permohonan pengampunan. Pada kasus ketiga, wanita WNI yang menikah dengan pria WNA yaitu Eva van der Great yang tinggal di Belanda dan hendak mencoba keluar dari perkawinan yang menurutnya tidak sehat. Dia pulang ke Indonesia dengan membawa ketiga anak kandungnya. Sayang sekali kemarahan sang suami tidak terbendung dan melaporkan istrinya sebagai penculik warga negara Belanda dan dilaporkan ke Interpol. Solusinya adalah dengan dilakukannya mediasi, yang kedua perceraian di Belanda dan perceraian di Indonesia, yang ketiga perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, dan yang terakhir konsultasi dengan pengacara. Terakhir, permasalahan keempat. Pada kasus perkawinan yang memiliki anak dengan status kewarganegaraan ganda, di mana secara otomatis anak tersebut diakui sebagai warga negara Indonesia sekaligus juga sebagai warga negara asing, sehingga anak tersebut tidak bisa menjadi ahli waris terhadap harta orang tuanya. Hal itu secara tegas dijelaskan dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Sehingga, dari permasalahan tersebut, solusinya adalah
Pada batas waktu 18 tahun, anak tersebut harus memilih untuk menjadi warga negara Indonesia agar dapat memiliki haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oke, selanjutnya di sini ada juga pengaturan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran. Terakhir, dari pembahasan kali ini, yaitu mengenai konsekuensi dan perlindungan hukum anak hasil perkawinan campuran. Oke, kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.